Ayo sekarang kita lihat fasilitas dari anakku Check My Child GDC Depok. Mari masuk. Selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan saya Asri dari Kode. Iya. Sahabat Kode, kita kenal dulu yuk. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Vidya, tapi biasanya kalau di sini panggil Tante Oh. Vidya. Jadi semua terapis panggilnya Tante. Baiklah. Muda semua jadi. Saya akan dibantu Tante Vidya untuk memperlihatkan beberapa ruangan yang ada di anakku Check My Child untuk beberapa terapi yang tadi sudah dijelaskan ya. Yuk kita langsung aja tour room Tante Vidya. Ini ruang tunggu nyaman banget ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada jadi orang tua yang mau menunggu anaknya pun bisa tenang. Kalau misalnya haus-haus sedikit sudah ada dispenser. Setelah tadi ke ruangan okupasi, kita keluar. Terapi yang untuk fine motor atau hand skill. Kita biasanya ruangannya sama sih biasanya untuk terapi behavior atau terapi perilaku. Modelnya kayak gini juga. Mungkin yang dibedain adalah mainannya. Kalau yang di sini lebih banyak memang untuk area-area yang untuk area hand skill ya, untuk fine motor. Tuh, ini mainannya. Nanti beda untuk behavior isinya kurang lebih sama, tapi mereka akan lebih banyak untuk kartu-kartu ya, kayak flashcard gitu tuh lebih banyak ya. Yang di sini ada roncean, ada puzzle, ada mainan kecil, ada buat menyusun, macam-macam. Baik. Ini ada scan me. Untuk apa ya? Ini scan barcode untuk CCTV. Jadi misalnya orang tuanya lagi capek, di sini kan suka juga ada kaca ya. Jadi kita memang terbuka untuk proses terapinya. Iya sih. Gitu. Kamu bisa lihat apa? Iya. Jadi selain orang tua nggak kayaknya kalau misalnya dia terus takutnya anak-anak juga terdistraksi Iya, ya. ada beberapa Maka dari itu kita ada disediakan untuk setiap CCTV-nya. ruangan udah alhamdulillah udah ada untuk CCTV gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mau nunggu duduk sambil melihat anaknya lagi proses terapi, itu tinggal scan barcode aja. Ya. Masuk sudah sama aja. Ini sama kurang lebih besarnya sama, terus puzzle, terus lebih banyak kartu di dalam sini kartunya ya, jadi dia lebih banyak flashcard. Puzzle sama lebih banyak. Nah ini modelnya kayak gini. Kartu-kartu seperti ini. Ini untuk profesi. Iya, ini kata benda. Iya, baiklah. Lebih banyak yang lebih banyak flashcard atau kartu gitu. Anaknya pada saat proses. Selanjutnya kita kemana? Kita ke ruangan SI. Boleh? Di atas ya. Okupasi Naik. ini. Terapinya okupasi terapi. Wah, ruangannya cerah banget. Warna-warni. Ruangan Ini ruangan okupasi terapi dengan metode gym atau lebih sering dikenal as sensory integrasi. Oh, baik. Iya. Boleh Di sini masuk juga gak sih? boleh. Masuk ya? Boleh. Di sini juga ada scan barcode-nya kalau misalnya orang tua mau duduk sambil lihat tanpa ngeliat ke kaca, jadinya santai. Tapi memang setiap ruangan sudah ada ini ya. Oh iya, kita SOP-nya ini kaca. Iya, Gitu. Jadi memang pada saat proses terapi ya orang tua bisa melihat kayak gimana prosesnya. Iya sih, iya. Ini ada ruangan. Keren banget. Di sini ada likran. Tas dulu dong. Beberapa mainan yang besar-besar kita di situ tempat mainan yang ujung, yang untuk mainan yang besar, yang mainan kecil kita taruh di laci sini. Ya. Hati-hati. Ayo. Bu. Tante Vidya, terima kasih banyak ya sudah mau menjelaskan beberapa tempat yang memang dikhususkan untuk anak-anak spesial kita. Insya Allah bisa lebih membantu lagi ya ke depannya gitu kan, ke anak-anaknya juga bisa
berkembang sesuai dengan usia dan perkembangannya ya. Mudah-mudahan kan memang begitu ya niatnya di UCD gitu kan. Baiklah teman-teman, selesai sudah perjalanan kita dari ruang ke ruang. Ada ruang okupasi, behavior, dan OT atau lebih dikenal dengan sensor integrasi ya. Sahabat kode spesial, jangan lupa jika memang membutuhkan bantuan dari teman-teman atau tante-tante di Anakku Check My Child ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kode, apa kabarnya? Hari ini mau tahu nggak, sekarang saya sedang ada di CMC, Anakku CMC atau Anakku Check My Child. Ini adalah sebuah tempat terapi yang setelah ini akan kita kulik lebih dalam. Tempat terapi seperti apa sih yang akan kita review hari ini. Dan hari ini kita juga akan ketemu dengan seseorang yang akan kita wawancara untuk mengetahui lebih lanjut tentang Anakku Check My Child. Yuk. Nah, kali ini sudah ada Bu Eha Julaiha AMD OT. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eha ini adalah bagian akademik di sini, sebagai bagian akademik Anakku Check My Child, atau kita biasanya nyebutnya Anakku CMC. Nah, biar gampang, Anakku CMC. Beliau ini bagian akademik, selain di Depok juga di Bekasi. Jadi cabangnya Anakku CMC ini sudah ada di beberapa cabang. Nah, selain itu beliau juga sebagai penanggung jawab di Anakku CMC Depok, kemudian sebagai terapis okupasi. Nah, gak sabar kan kita pengen tahu seperti apa sih terapi Anakku Check My Child ini. Yuk. Ibu Eha, saya panggilnya Ibu Eha ya. Oke, boleh. Ibu Eha, boleh dong kita pengen tahu nih tentang terapi Anakku Check My Child ini gitu. Secara garis besarnya seperti apa sih? Sebenarnya terapi yang seperti apa sih? Oke, terima kasih atas kesempatannya nih didatangin dari tim kode ya. Oke, saya Eha Julaiha dari Klinik Anakku CMC Depok, Bekasi, dan sebetulnya di Kayu Putih juga sebagai pusatnya. Nah, kalau Depok ini yang paling baru sebetulnya, yang paling muda lah usianya dibanding yang lainnya. Gitu. Nah, terapinya sebetulnya kalau yang di pusat udah cukup lengkap. Ada okupasi terapi, ada behavior terapi, ada fisioterapi, ada terapi bicara juga gitu. Nah, cuman kalau yang di Depok ini kita baru bisa menyediakan 2 jenis terapi aja. Jadi ada okupasi terapi, terus juga ada behavior terapi. Nah, kalau okupasi terapinya tuh kita biasanya bagi 2. Jadi ada yang lebih ke sensori integrasi, ruangannya di ruangan yang gym ya, nanti mungkin bisa lihat kita bareng-bareng. Terus ada yang hand skill bentuknya, jadi itu di kelas, arahnya lebih ke motorik halus gitu. Nah, terus di sini juga ada psikolog pastinya gitu. Jadi kalau ada yang membutuhkan konsultasi dari psikolog, di sini insya Allah sudah ada psikolognya. Tapi kita masih menyediakan psikolog anak. Gitu, belum ada yang dewasanya. Itu sih tentang jenis terapi yang ada di sini. Baik. Jadi sebenarnya untuk lebih detailnya dari 2 terapi yang sudah ada ini, sebenarnya fungsinya untuk apa sih Bu? Gitu kan kita ada nih dari kode spesial tuh, ada orang tua yang baru ternyata anaknya baru didiagnosa dan sama sekali belum tahu tentang dunia spesial gitu kan. Jadi kayaknya perlu juga ya tahu ya sahabat kode ya. Jadi sebenarnya terapi yang macam apa sih? Kenapa sih kita butuh terapi itu? Oke.
Jadi saya bahas satu-satu kali ya. Jadi kalau yang tadi saya jelasin di okupasi terapi itu kan kalau di sini bagi dua, ada yang sensori integrasi sama ada yang hand skill. Nah kalau yang di sensori integrasi itu kita lebih fokus ke masalah sensoriknya. Jadi kalau ada anak-anak yang ada masalah di sensoriknya, contohnya tuh di pendengarannya masalah, biasanya orang tua mulai aware tuh anaknya dipanggil nggak nengok, terus kalau diajak main tuh matanya nggak ngeliatin kemana-mana matanya gitu kan. Terus yang tadi kalau dipanggil nggak nengok, tapi kalau denger suara acara favoritnya nih dari dalam kamar pun dia lari gitu keluar gitu kan. Itu atau anaknya nggak bisa diem, lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Itu. Nah biasanya itu ada masalah-masalah sensorik pada anak tersebut. Itu contohnya ya. Nah kalau yang hand skill biasanya ada keluhan dari orang tua, anak saya kalau nulis kok pola pegangnya masih begini gitu kan, genggam, atau nulisnya sampai kertasnya robek gitu kan, atau ada yang nulisnya malah terlalu tipis jadi nggak kelihatan. Itu contohnya kalau yang areanya ke hand skill. Nah kalau behavior terapi itu kebetulan kita yang dipakai di sini adalah pendekatannya verbal behavior gitu kan. Nah jadi yang terapi behavior biasanya yang ada masalah pertama di kemampuan komunikasi secara verbal, pemahamannya ada keterbatasan gitu kan, terus kemampuan untuk komunikasi secara verbalnya juga ada keterbatasan. Itu biasanya kita akan arahkan ke terapi behavior. Jadi dari terapi OT ini secara teknisnya seperti kayak tadi sensori nih ya. Nanti anaknya kira-kira aktivitasnya ngapain? Oke. Sebetulnya kalau kan profesinya okupasi terapi ya tadi yang untuk sensori integrasi sama hand skill. Karena peran dan fungsi anak itu bermain, jadi baik saat terapi sensori integrasi maupun saat terapi hand skill, pendekatan yang kita pakai lebih banyak konsepnya bermain gitu. Jadi yang kita lihat nanti prosesnya, jadi kita kasih aktivitas-aktivitas yang diminati sama anak. Gitu. Jadi kita kalau di ruangan hand skill contohnya kita bukan fokus latihan menulisnya gitu kan, karena anaknya misalnya menulisnya yang tadi saya bilang menulisnya terlalu tipis atau menulisnya sampai menembus gitu kan. Nah, nanti kita cek tetap masalahnya di mana nih, apakah posturnya yang belum stabil misalnya gitu kan. Nah, apakah bahunya yang gerakannya belum bagus gitu, atau lebih ke gerakan pergelangan tangannya gitu. Jadi nanti kita lihat. Nah, ketika kita udah tahu misalnya, oh ternyata di bahunya nih gerakannya masih kaku misalnya gitu. Nah, kita akan kasih aktivitas-aktivitas yang meningkatkan gerakan bahunya gitu. Jadi tidak langsung ke poin nulisnya ya. Yang organ-organ yang mendukung. Betul. Jadi kita lebih menyiapkan baik secara motoriknya terus maupun secara sensoriknya sebetulnya gitu. Karena kan kalau aktivitas menulisnya sendiri bisa dilakukan di rumah. Gitu. Nah, untuk yang behavior nih, nanti kan lebih ke perilaku, lebih ke interaksi dengan orang lain. Itu apakah maksudnya terapinya seperti apa nih? Apakah mereka dirangsang untuk bisa langsung bagaimana merespon orang lain atau bagaimana? Seperti apa? Nah, kalau behavior terapinya kan memang one on one masih ya gitu kan. Walaupun mereka terapis pun akan situasional ketika anaknya butuh interaksi dengan teman yang lain, mereka pun kadang membuat terapi secara grup, artinya oh iya ada nih yang jadwalnya atau anaknya levelnya sama. Nah, itu akan dibuat jadwalnya, jamnya misalnya sama, waktunya sama. Jadi bisa dibuat terapi grup misalnya gitu jika kebutuhannya memang sudah di level interaksi gitu. Tapi kalau misalnya di level awal misalnya, karena kalau dari pendekatan VB itu anak ada tingkatan-tingkatannya kan, misalnya level 1, level 2 gitu kan. Nah, kalau misalnya masih di level awal mereka di behavior ini
bisa hanya sekedar untuk memunculkan verbalnya, dengan misalnya anaknya seneng banget sama mobil-mobilan gitu kan. Nah, gimana nih supaya anak mau misalnya sekedar melakukan gestur menadahkan tangan gitu kan dengan hal yang disukainya itu gitu. Nah, ketika gestur menadahkan tangan dia udah oke, bisa dinaikkan ke level selanjutnya misalnya gitu. Jadi pendekatan seperti itu, tetap dari hal yang anak sukai. Jadi sebisa mungkin ketika anak terapi, baik terapi sensori integrasi, baik terapi hand skill maupun terapi behavior, anaknya happy ketika belajar. Berarti sebenarnya lebih ke fokus masalahnya apa nih gitu, yang dikejar itu dulu ya. Iya. Nah, berarti tidak secara langsung anaknya harus bisa interaksi dulu, tapi dari awal dulu ya. Iya. Memang merespon untuk apa istilahnya, kadang kita minta gitu kan, kita harus begini ya. Oke. Nah, untuk terapi di sini nih Bu, sebenarnya tahapannya apa sih? Kalau kita kan datang terus kita mau langsung terapi atau bagaimana, apa langsung oke dijadwalin anaknya begini atau seperti apa? Oke, kalau prosedur terapi di sini kita memang tidak bisa langsung datang, saya mau terapi nih gitu. Pertama pastinya kita butuh rujukan dari dokter atau psikolog. Kita butuh rujukan itu untuk menentukan diagnosanya. Karena kan kalau kita sebagai terapis, kita tidak berhak menentukan diagnosa medis. Misalnya terapis ini diagnosanya ASD nih, diagnosanya ADHD nih. Nah, itu areanya psikolog dan areanya dokter gitu. Kalau kami biasanya areanya makanya kita butuh rujukan dari dokter. Kenapa kita butuh rujukan? Karena berkaitan dengan nantinya prognosis ketika terapi. Karena kan pastinya beda antara anak yang diagnosanya ADHD, anak yang diagnosanya ASD atau diagnosanya Down syndrome, itu pasti pendekatannya akan berbeda. Gitu. Jadi pertama itu, jadi setelah dapat rujukan baru bikin janji, nanti bisa hubungi nomor telepon kita gitu kan. Bikin janji untuk janji asesmen. Jadi kita ada asesmen awal. Biasanya asesmen awal itu 1-2 jam. Jadi fungsi asesmen untuk menentukan nih masalah anak ini apa, ketika memang misalnya dirujuknya sensori integrasi nih, gitu kan. Dia di asesmen, nah di sensori integrasi masalahnya apa nih? Setelah diketahui masalahnya, si asesor akan menjelaskan ke orang tua masalahnya apa, terus kebutuhan terapinya berapa kali gitu, terus terapi sensori integrasi itu apa juga dijelaskan. Baik Bu, untuk fasilitas nih, nah fasilitas di anakku CMC ini apa saja yang bisa kita? Oke, untuk saat ini di anakku CMC Depok sudah tersedia kita 2 ruang behavior, sekaligus juga kadang dipakai buat okupasi terapi yang hand skill ya, gitu. Karena kalau yang hand skill kan di kelas juga yang duduk ya, gitu. Sama kita di atas sudah ada ruang sensori integrasi. Sebetulnya itu dibagi 2, jadi 2 ruangan. Cuman karena kita kan masih baru ya, jadi belum terlalu penuh juga penggunaan ruangannya. Jadi ruangan yang besar itu masih kita satukan, jadi 1 ruangan SI yang cukup besar, gitu. Nah, kapasitas 1 ruangan sendiri kalau di ruang SI di atas itu untuk 4 anak, jadi masing-masing 1 ruangan 2 anak, 1 ruangan sebelahnya juga untuk 2 anak. Nah, ya pastinya 1 terapis 1 anak, gitu. Baik. Nah, mengenai timnya nih, nah timnya itu terdiri dari mereka itu profesi, dari segi praktisinya tuh mereka latar belakangnya apa Yes. saja. Nah, kalau yang untuk terapi okupasi terapi yang hand skill sama sensori integrasi, pastinya latar belakangnya harus okupasi terapis, gitu kan. Itu wajib hukumnya. Itu wajib. Gitu. Nah, tapi kalau behavior terapi itu dari okupasi terapi, latar belakangnya pendidikan okupasi terapi bisa, tapi bisa juga dari psikologi, terus bisa juga dari pendidikan luar biasa atau pendidikan kayak
yang berkaitan dengan anak tentunya gitu. Itu sih latar belakang terapis-terapis di sini. Baik-baik. Nah, mengenai ini nih Bu, kurikulum tadi kan berarti setiap anak kan pasti berbeda-beda. Biasanya mereka itu kurikulumnya itu langsung dibikin berjenjang atau sampai mereka menguasai skill yang ditargetkan, itu bagaimana mereka? Nah, kalau di sensori integrasi sebetulnya memang gak ada kurikulum sendiri ya kalau sensori integrasi gitu, karena memang agak sulit kalau sensorik itu dibuat kurikulum gitu kan, karena ada di dalam tubuh kita kan gitu, dan yang bisa kita lihat hanya perilaku yang muncul gitu. Nah makanya tapi kita tetap menggunakan alat ukur gitu kan, karena biar ada standar nih cara menilai perkembangan per bulan atau per 3, kita kan evaluasi per 3 bulan sekali ya gitu. Jadi kita menggunakan alat ukur yang kita pakai untuk SI itu ada namanya SPM gitu, sensory processing measurement. Nah kalau di behavior itu ada yang namanya VB-MAP, jadi itu juga ada grafiknya gitu. Jadi untuk kurikulum ini itu apakah ini anak mempunyai target ini harus bisa minimal berapa bulan, apakah begitu atau hanya sampai skill ini yang udah bisa udah selesai, atau setiap anak punya target masing-masing? Maksudnya ini minimal harus berapa bulan nih, harus berapa jam gitu, apakah seperti itu apa? Kalau di behavior seperti itu. Nah, cuman kalau di sensori integrasi itu tidak berlaku gitu, karena ya tadi alat tidak agak sulit, maksudnya memang kita tidak bisa ukur gitu, sesuatu yang memang kita tidak bisa ukur kalau di sensor. Makanya yang bisa dilakukan hanya apa nih perkembangan yang sudah ada, betul kalau di sensori integrasi gitu. Tapi kalau di VB-MAP itu ada memang kurikulumnya dan ada target 3 bulan nih, ini nih yang harusnya sudah bisa dicapai. Oh begitu, jadi berbeda ya untuk behavior memang harus ketat ya. Karena memang sesuatu yang terukur gitu. Baik. Kalau behavior, kalau sensori integrasi yang tadi saya bilang kan sensorik ya gitu kan, masalahnya ada di dalam tubuh kita gitu, dan perilaku yang muncul ketika si sensoriknya berkembang berbeda-beda pada tiap anak gitu. Jadi kita sulit nih menentukan kurikulum 3 bulan ini misalnya kontak mata meningkat, kurikulum yang berikutnya respon mendengarnya sekian gitu. Nah kita agak sulit. Nah ini kan untuk prakteknya ini dalam setiap sesi itu berapa lama? Setiap sesi kalau asesmen kita biasanya 1-2 jam, tapi kalau terapi sendiri kita 1 jam, jadi 60 menit, 50 menitnya, 45-50 menit itu untuk sesi terapinya, terus 10-15 menit itu untuk sesi konsultasi dengan orang tua. Oh begitu. Nah untuk kan di tempat terapi itu hanya 1 jam, itu apakah dari terapis itu memberi tugas orang tua atau udah serahkan ke kita semua kau beres atau bagaimana? Pastinya ada. Oh ada. Karena baik-baik. sekarang nih yang lebih lama waktunya kan sama orang tua pastinya ya. Betul banget. Kalau sama kita misalnya taruhlah seminggu dia tiap hari ini terapi gitu, walaupun capek juga tiap hari terapi. Nah kalau kita di sini rata-rata 2 kali seminggu misalnya, ketika bilang 2 kali seminggu artinya kan hanya 2 jam ketemu sama kita. Nah kerjasama dengan orang tua itu sangat kita tekankan gitu. Jadi kita akan kasih PR yang banyak biasanya ke orang tua. Ya sebenarnya juga orang tua akhirnya mau nggak mau belajar Iya, juga ya betul. menjadi terapis. Jadi Iya. terapis akhirnya istilahnya tidak tinggal taruh tahu beres. Ya. Itu buat catatan Itu ya. beban buat kita. Sebenarnya juga
Ini untuk ngukur orang tua juga ya Bu Iya, ya, betul. apa keseriusan orang tua Ya, sebenarnya. karena hasilnya berbeda Bu. Ketika gitu. orang tuanya ikut kerja sama, gitu progres anak biasanya jauh lebih cepat Baik. gitu Nah, dibanding itu ke kita. bisa buat catatan ya orang tua ya, sahabat kode ya. Jadi jangan dicemplungin habis itu ditinggal. Terapi itu berhasil dan tidak tetap orang tua. Betul sekali. Baik, dan untuk kuota nih Bu, biasanya per hari itu sampai Per hari kita jam? kita buka dari jam 8 sampai jam 5. Kita 17.30 lah paling sore. Jadi rata-rata satu hari itu 6 sampai 7 pasien per terapisnya. Banyak juga ya. Banyak juga ya ternyata. Dan ini yang sudah proses terapi di sini biasanya dengan sudah ada itu diagnosanya apa saja? Diagnosanya kalau untuk yang di Depok karena kita juga baru balik lagi gitu. Jadi sejauh ini yang datang ke kita ada yang diagnosanya ASD, terus GDD. ASD. Oh ya oke. ASD apa Bu? Lupa ya. Ada yang datang dengan diagnosanya autis, spektrum autis. disorder tadi atau Baik. ASD, terus ada yang datang dengan diagnosa global delay development gitu. Oh ya ada juga yang social communication disorder atau ada juga yang gangguan bahasa ekspresif aja gitu. Ada Down syndrome. Oh iya, Down syndrome sebetulnya kita belum ada, cuman kita juga terbuka, betul terbuka untuk anak Down syndrome, untuk anak yang ADHD atau hiperaktif lebih dikenalnya gitu. Baik. Dan ini pertanyaan yang menghujung nih Bu, yang biasanya ditunggu-tunggu sama semua orang tua. Biaya. Penting ya, penting. Penting sekali itu, apalagi emak-emak ya tuh harus nyisihin nih. Baik. Mau nggak mau kan ya. Nah itu untuk assessment dulu nih ya. Itu kan tahapannya dari assessment, kemudian terapi, ini belum masuk terapi. Nah assessment itu sekitar berapa Bu? Biaya asesmen kita itu Untuk assessment itu sebenarnya kita ngapain sih? Gitu kan. Proses itu tuh untuk bisa terapi harus assessment, itu kenapa harus assessment? tadi sebetulnya agak disinggung sedikit ya di awal gitu biar kan. lebih jelas. Oke, jadi assessment itu si terapis ngelihat anaknya nih gitu kan, problematikanya apa nih, misalnya tadi yang sensorik ya, problematika sensoriknya apa nih kan. Nah dilihat tuh sama si terapisnya, setelah dilihat dicek, nah dijelaskan juga akhirnya ke orang tua setelah dapat kesimpulan, jelaskan nih masalah anaknya ini ABCD misalnya. Terus nanti dijelaskan juga hal yang harus dilakukan di rumah tuh ABCD, terus kebutuhan terapinya juga ABCD gitu. Jadi dapat paket komplit lah di situ, penjelasan menyeluruh tentang kondisi anaknya maupun hal yang harus dilakukan untuk anak. Jadi sebenarnya assessment itu kayak screening ya Bu ya, screening sebelum melakukan tindakan gitu ya. Assessment tindakan. Screening, kalau screening kan melihat sekilas ya. Ini lebih tentunya lebih detail karena baik. sampai tahu problematika anaknya apa gitu kan. Udah secara khusus ke anaknya gitu. Dan nanti yang dilakukan pas terapi kenapa dijelaskan. Baik. Dan kemudian untuk biaya terapi. Biaya terapi. Nah itu biasanya range-nya per bulan itu range-nya dari berapa? Per bulan itu range-nya 1,2 sampai 2,4 paket kan kita ya. Oke. Dan paket itu misalnya kita dapatnya apa? Dapatnya kalau misalnya dia dirujuknya terapi sensori integrasi ya dia terapinya akan sesuai yang jenis terapi yang di awal itu gitu. Baik Ibu Eha, terima kasih penjelasannya.
kayaknya rasa penasarannya sudah terjawab nih. Ya, Apalagi untuk mudah-mudahan orang membantu. tua yang baru terdiagnosa, oh ternyata harus terapinya begitu, ada terapi apa saja gitu kan. Dan kita sebelum terapi itu harus ada rujukan dulu dari dokter, kemudian baru kita terapi ini. Dan sebenarnya terapi ini juga langkah apalagi yang behavior nih ya, sebelum masuk ke sekolah reguler ya. Ya, Jadi anaknya disiapin dulu sebelum istilahnya untuk bisa interaksi dengan orang lain. Nah, kita terapi dulu nih. Terima kasih Bu Eha atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah mau ditanya-tanya. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. kalau ada yang kurang-kurang, nanti sahabat kode bisa langsung ke di mana Ibu lokasinya? Di Ruko Verbena A8 Grand Depok City. Saya lupa. Bisa cari apa tanya Mbak Google. Iya, klinik anakku CMC Depok. Betul sekali. Baik, terima kasih. Mungkin sekian liputan dari tim kode spesial. Semoga ini bisa memberi manfaat dan orang tua atau sahabat kode bisa ada insight dari hasil wawancara hari ini. Terima kasih. Oke, Bu Eha terima kasih dan sampai ketemu lagi lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kode spesial IBK. Pasti bisa. Dukung channel YouTube kami di Kode Spesial Official. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Dadah. Terima kasih banyak.